Seorang wanita berhasil lolos dari jebakan budak korporat dengan bantuan sosial media. Dia bernama Kate Norton dan setelah mengundurkan diri dari suatu perusahaan, pendapatan tertinggi yang pernah diraihnya adalah $100.000 dalam sehari, atau sekitar 1, miliar rupiah dalam satu hari. Apa yang dilakukan Kate Norton untuk bisa mendapatkan uang sebesar itu? Uang yang dia raih bukan dari ad revenue, brand deals, dan juga bukan dari jualan produk fisik di marketplace seperti Etsy, Amazon, ataupun TikTok Shop. Tapi sebelum melanjutkan, saya mau disclaimer dulu. Apa yang akan saya jelaskan di video ini bukan iming-iming cepat kaya, ada sistemnya, tapi membutuhkan pembelajaran, usaha, dan tentunya waktu. Penghasilan yang bisa diraih setiap orang akan berbeda, dan tidak ada jaminan semua orang yang menempuh jalan ini akan berhasil. Situasi, kondisi, dan kemampuan setiap orang itu tidak sama, mentalitasnya juga beda, dan yang namanya mental sangat menentukan. Pada kenyataannya, banyak orang yang mencoba cari peruntungan di internet, tapi pada akhirnya hanya mendapatkan kekecewaan. Nah, tapi di video ini, kalian akan tahu langkah-langkah yang memang sudah terbukti dalam menghasilkan uang di internet. Kalian pelajari dan nanti kalian bisa buat rencana yang sesuai dengan diri kalian. Ada 4 langkah yang harus dilakukan untuk bisa berhasil di jalan ini. Mari kita mulai dengan langkah pertama. Di tahun 2020, pandemi memaksa banyak perusahaan untuk merumahkan karyawannya. Dan Kate Norton yang bekerja di sebuah konsultan harus ikut dirumahkan. Namun karena nggak punya rumah, Kate terpaksa nebeng di rumah orang tuanya. Kate masih tetap menjadi pegawai dan bekerja lewat rumah. Namun keadaannya sangat membosankan. Pas lagi pandemi kerja di rumah pun juga nggak sesibuk biasanya, nggak bisa ketemu teman-teman sekantor, dan gaji pun juga mungkin dipotong. Sampai suatu ketika, sahabatnya menyarankan Kate untuk mengisi waktu luang dengan kerja sampingan di internet. Kate adalah seseorang yang sangat mahir dalam menggunakan Microsoft Excel, dan akhirnya ia memutuskan untuk bikin konten tutorial Excel. Tujuannya bukan untuk jadi influencer besar seperti MrBeast atau Atta Halilintar, tapi untuk membantu orang lain dan juga mengisi waktu luang. Yang tidak disadari Kate pada saat itu, kegiatan pengisi waktu luang inilah yang menjadi cikal bakal masa depannya yang cerah. Kini Kate hanya bekerja 4 jam sehari di rumahnya yang nyaman. Sisa waktunya digunakan untuk menikmati hidup bareng suaminya. Di dunia ini, nggak ada orang yang bisa memiliki penghasilan besar dengan tidak memiliki keahlian sama sekali, kecuali terlahir dari keluarga kaya atau nikah sama orang kaya. Untuk menghasilkan uang itu, kita harus mampu mengatasi masalah orang lain. Semakin besar masalah yang bisa kita pecahkan, semakin besar uang yang bisa kita terima. Disinilah pentingnya memiliki suatu keahlian. Dan untuk mempelajari satu keahlian, nggak harus selalu dari sekolah. Semua keahlian yang saya miliki saat ini, entah itu programming, web development, editing, dan juga marketing, datang dari pembelajaran mandiri melalui buku dan internet. Kate Norton memilih untuk membuat konten edutainment di TikTok serta Instagram. Edutainment itu adalah konten edukasi yang dibalut dengan entertainment atau hiburan. Untuk unsur hiburannya bisa apa aja, bisa pakai humor, storytelling, editing, musik, dan lain-lain. Kalau saya sendiri karena nggak bisa ngelucu dan nggak bisa ngedance, jadi saya mainnya di editing dengan sedikit storytelling dan juga ditambahi background musik. Sedangkan Kate Norton menggunakan dance dan lagu yang lagi trending sebagai unsur hiburannya. Walaupun hal ini juga tidak selalu dilakukannya. Kate Norton alias Miss Excel berhasil memiliki 900.000 follower lebih di TikTok dan 900.000 followers di Instagram. Tapi kalau di YouTube nggak gede-gede amat. Sedangkan saya sendiri ngerasa lebih cocok untuk konten di YouTube. Lalu ada Justin Wells yang mengambil jalan yang sama dengan Kate Norton tapi di niche yang berbeda. Justin Wells berhasil meraup omset sebesar 4,8 juta US dollar hanya dalam 1 tahun menggunakan strategi yang simpel. Dia memanfaatkan X alias Twitter dan juga LinkedIn. Kate Norton juga punya LinkedIn, karena kalau untuk urusan kerja dan bisnis, LinkedIn memang penting. Jadi untuk bisa meningkatkan penghasilan dan juga branding, bukan berarti harus sama persis dengan Kate Norton, bikin konten Excel di TikTok. Yang kita ambil hanya fundamentalnya saja, yaitu memposisikan diri sebagai seorang ahli melalui platform sosial media yang sesuai dengan diri kita. Tentunya ini baru fase awal, dan di fase awal ini jujur aja nggak ada duitnya. Nah, buat teman-teman yang masih punya kerjaan, jangan langsung resign dulu. Kate Norton sendiri memulai di tahun 2020 dan baru resign di tahun 2021. Saran saya, coba sisihkan minimal 2 jam sehari untuk melakukan personal branding di medsos. Untuk niche-nya pilih yang sesuai dengan keahlian atau passion kalian, nggak harus jago-jago banget, karena ilmunya bisa terus diasah sambil usaha. Niche yang cukup menguntungkan di internet biasanya berada di bawah salah satu industri ini, yaitu health, wealth, relationship, atau happiness. Di sini saya juga cantumin beberapa contoh niche yang cukup menguntungkan. Kalian bisa lihat jika ada yang cocok, tapi tentunya bisa juga melakukan market research dulu untuk menemukan niche lainnya.
Niche Microsoft Excel bisa dibilang berada di bawah finance dan accounting. Finance dan accounting tentunya berhubungan dengan wealth. Target audiens Kate Norton adalah individu yang membutuhkan pelajaran Microsoft Excel, dan ini meliputi mahasiswa sampai karyawan kantor. Target audiens yang kedua adalah perusahaan yang membutuhkan materi training Microsoft Excel. Jadi di sini, teman-teman perlu berusaha mengenali siapa saja yang akan menjadi target audiens. Dan ini supaya teman-teman bisa tahu apa yang mereka butuhkan, masalah dan juga tantangan yang mereka hadapi. Nah, kalau udah nemu niche yang cocok, teman-teman langsung aja mulai di salah satu platform medsos pilihan kalian. Maksimalkan bio di akun medsos untuk keperluan branding dan supaya bisa menarik perhatian target audiens. Untuk nama, kita bisa pakai nama asli atau nama yang catchy seperti Miss Excel. Avatar atau DP-nya pasang yang terlihat pro, jangan pasang foto yang ngawur. Lalu jelaskan apa yang kalian lakukan atau keahlian kalian secara singkat dan menarik. Kalau ada pencapaian yang berkaitan, bisa juga dicantumkan seperti ini. Tapi pastikan hanya mencantumkan yang berhubungan dengan niche yang kalian pilih. Di sini juga ada call to action, dan ini akan saya jelaskan di langkah ketiga. Di bio-nya Justin Wells di Twitter, ini juga bisa dijadiin contoh. Dan di sini dia juga mencantumkan apa yang dia lakukan. Nah, dengan melihat bio Miss Excel dan Justin Wells, kita jadi bisa tahu kalau ternyata ada dua jalan yang bisa ditempuh. Miss Excel memposisikan diri sebagai seorang ahli menggunakan skill yang sudah dia kuasai. Sedangkan Justin Wells memposisikan diri sebagai ahli dengan sharing apa yang sedang ia pelajari dan lakukan. Jadi nggak harus jago banget dulu, karena kita juga bisa sambil belajar itu sambil praktek dan sambil sharing di medsos. Di langkah kedua, disinilah ujian pertama dimulai. Membangun audiens dan personal branding di medsos itu perlu waktu, tapi banyak orang yang gagal di langkah kedua ini, karena mereka nggak sabaran atau memang salah arah. Sosial media itu adalah tempat untuk berteman dan sharing. Jadi kuncinya di langkah ini harus banyak sharing sesuatu yang bernilai bagi target audiens, yaitu konten-konten yang memberikan solusi. Struktur dasar konten-konten yang dibuat Kate Norton itu menggunakan formula simple, yaitu problem solution. Angkat satu masalah yang mungkin dialami target audiens di awal konten, dan ini harus dibuat semenarik mungkin agar bisa menangkap perhatian mereka. Lalu berikan solusinya dengan menambahkan unsur hiburan supaya orang nggak cepat bosan. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan struktur PAS, yaitu Problem Agitate Solution. Ini cuma modifikasi sedikit sebelum memberikan solusinya, perbuas dulu masalahnya. Contohnya dengan menjelaskan dampak buruk yang bisa terjadi jika masalahnya dibiarkan. Setelah itu, baru berikan solusinya. Kate Norton secara konsisten selalu mengupload konten yang sesuai dengan niche dan target audiensnya. Dia tidak mencampur dengan konten pribadi atau yang tidak berkaitan sama sekali. Di langkah kedua ini, jujur aja bakal terasa berat dan kalian pasti merasa overwhelmed. Tapi setelah lama-lama terbiasa, nanti juga akan terasa ringan. Fokus dulu belajar bikin konten yang bermanfaat dan menarik buat target audiens. Nah, keberhasilan di langkah ini balik lagi kepada diri kalian sendiri. Jadi persiapkan mentalnya dan selalu edukasi diri. Audiens atau follower yang kita bangun di sosial media adalah audiens pinjaman. Pemiliknya tetap platform sosial medianya, kita cuma dikasih pinjam doang. Sebagai kreator di sosial media, kita juga harus ikutin aturan-aturannya. Kalau melanggar bisa kena peringatan dan bahkan di-ban. Dan akun kita juga bisa hilang kalau sampai kena hack. Jadi di langkah ketiga, kita harus mengkonversi audiens pinjaman menjadi milik kita. Ini supaya kita tidak bergantung 100% kepada sosial media. Di bio Twitter dan Instagram, Kate menambahkan call to action dengan link di bagian akhir. Kalau linknya diklik, di sini Kate menawarkan 2 kelas gratis dan juga newsletter. Newsletter ini juga gratis. Kalau salah satunya diklik, misalnya yang ini, kita ditawari webinar 60 menit tentang Microsoft Excel. Dan ini gratis, tapi untuk bisa akses, harus daftar dulu dengan menggunakan nama dan email. Menawarkan webinar gratis adalah salah satu cara untuk mengkonversi audiens pinjaman menjadi data milik kita. Selain itu, Miss Excel juga menawarkan email newsletter mingguan yang isinya adalah info pelatihan dan tips Microsoft Excel. Ini juga salah satu cara untuk mengkonversi audiens pinjaman. Justin Wells sendiri menawarkan email newsletter untuk mengkonversi follower dari X dan juga LinkedIn. Nah, di langkah ketiga ini, saya sarankan untuk fokus dulu dengan email newsletter. Alasannya karena dengan email newsletter, kita bisa berkomunikasi secara kontinu dengan audiens langsung ke emailnya sambil membangun hubungan yang lebih akrab. Selain itu, teman-teman sesekali bisa juga promo, entah itu produk sendiri kalau memang punya, atau produk dari affiliate program. Soal strategi monetisasi audiens yang sudah dikonversi, nanti akan saya jelasin di langkah yang keempat. Jadi semua follower di medsos nggak akan semuanya join ke newsletter, tapi orang-orang yang join itu adalah orang-orang yang lebih serius. Dan proses ini disebut juga dengan nama list building. Untuk memulai langkah ketiga ini nggak harus nunggu lama, nggak harus nunggu punya ratusan ribu atau jutaan followers dulu.
Followers baru 5 ribuan, bahkan 1000 pun juga nggak masalah. Cuma karena langkah ini adalah langkah yang lebih serius dalam membangun bisnis, jadi bakal ada sedikit tambahan biaya. Untuk melakukan list building, gunakan email service provider alias ISP. Salah satunya adalah Birdsen.co, dan kebetulan saya adalah co-foundernya Birdsen. Jadi kirim email newsletternya itu nggak satu-satu. Kalau kirim email satu-satu ke 1000 orang, itu pastinya capek banget. Dengan ISP seperti Birdsen, teman-teman bisa kirim email ke anggota secara broadcast atau massal. Dan enaknya itu juga bisa pakai filter, kalau hanya ingin ngirim email ke anggota tertentu saja. Di Birdsen juga kalian bisa bikin form pendaftaran newsletter sederhana. Kalau belum bisa bikin website sendiri, jadi bisa gunakan fitur ini. Tapi dalam mengelola newsletter itu, kalian harus belajar dulu email marketing dan list building. Setelah paham, eksekusi langkah yang keempat. Seorang konten kreator bisa mendapatkan income dari endorsement, ad revenue, ataupun affiliate program. Tapi potensi income akan jauh lebih besar dengan menjual produk sendiri, apalagi produk digital. Dan potensinya bisa lebih besar lagi jika income dari jualan produk sendiri dikombinasi dengan sumber lainnya seperti ad revenue atau affiliate program. Kalau kita lihat lagi link yang ada di bio Miss Excel, di paling atas ada menu All Courses, yang kalau diklik, linknya mengarah ke situs Miss Excel. Di situsnya ini dia menawarkan beberapa kursus Microsoft Excel yang berbentuk produk digital. Kursus yang ditawarkan udah cukup banyak dan dia juga menawarkan produk bundle. Harga-harganya nggak terlalu murah, tapi ini karena target marketnya adalah orang-orang di luar negeri. Selain itu juga dia menawarkan virtual training Microsoft Excel untuk corporate. Nah, pada awalnya Kate Norton nggak langsung bikin kursus sebanyak itu, tapi dia lakukan satu persatu. Nah, untuk produk yang bisa kita tawarkan juga nggak harus selalu kursus online. Ini adalah beberapa jenis produk digital yang bisa ditawarkan dan biaya produksinya itu juga nggak mahal, kecuali bikin aplikasi. Dan selain produk, kita juga bisa menawarkan jasa atau buka agensi. Dan kalau memang cocoknya jual produk fisik, misalnya kalian adalah ahli kecantikan dan mau bikin produk skincare, ya itu juga bisa. Yang penting cocok untuk target audience. Saya memilih aplikasi karena saya adalah seorang programmer. Awalnya saya bikin sendirian dan untuk keperluan marketing dilakukan oleh partner saya. Nah, jadi di sini teman-teman juga nggak harus selalu melakukannya sendirian, tapi bisa juga cari partner seperti saya. Setelah modal usahanya berkembang, baru mulai bangun tim. Tentunya ini perlu proses, waktu, dan perjuangan untuk bisa mencapai titik keberhasilan. Nah, cuma kalau saya dulu, saya dan partner saya itu nggak ngebangun audiens melalui medsos, karena kondisi medsosnya itu belum seperti sekarang. Dulu partner saya punya blog, dan mendatangkan pengunjungnya itu dari search engine seperti Google dengan menggunakan teknik SEO. Lalu pengunjung blognya itu diajak join juga ke email newsletter. Hasilnya bisa lebih maksimal kalau kita kombinasikan SEO dengan social media marketing. Bahkan kita bisa menggunakan lebih dari satu social media. Lalu semuanya diajak join ke newsletter supaya hubungan yang lebih erat dengan audiens itu bisa terjalin dengan baik. Untuk newsletternya bisa dimonetize dengan affiliate program, sponsorship, dan tentunya produk sendiri. Justin Wells saat ini sudah memiliki 200.000 lebih pelanggan newsletter. Untuk pasang iklan teks di newsletternya itu di-charge seharga $3.500 atau sekitar 54 juta rupiah per satu pemasangan iklan. Dan ini cuma dari menjual space iklan saja, sedangkan pemasukan utama dia itu datang dari penjualan 3 produk digitalnya. Di saat kalian sudah siap launching produk pertama, kalian bisa announce produknya melalui sosial media, newsletter, dan juga blog atau website. Nah, Kate Norton menawarkan juga webinar gratis. Di akhir webinar tersebut, pastinya ditawari untuk beli produk berbayarnya. Dan tentunya kalian juga bisa dapat tambahan traffic dengan memasang iklan. Tapi kalian harus ngerti dulu strateginya supaya nggak merugi. Di sini kita bisa lihat juga kalau Miss Excel menyelenggarakan affiliate program. Dan ia membagikan 50% komisi per penjualan. Dengan menyelenggarakan affiliate program, jualan bisa lebih laris walaupun harus bayar komisi. Nah, pada awal kita membangun branding itu bakal terasa perih karena belum ada orang yang kenal dengan kita. Tapi kalau mental kita cukup kuat, dan kitanya juga terus belajar dan terus tekun berusaha, lama-lama juga pasti akan membuahkan hasil. Walaupun besarnya untuk setiap orang itu bisa beda-beda. Yang terpenting adalah selalu lakukan evaluasi agar kesalahan yang pernah dilakukan itu tidak diulangi lagi. Dan di saat audiens dan branding sudah mulai terbangun, pertimbangkan untuk launching produk pertama kalian. Untuk memaksimalkan keberhasilan launching produk, pelajari juga digital marketing dan juga copywriting. Mengerti marketing dan copywriting itu memungkinkan kita untuk bikin konten yang lebih menarik, bikin produk yang tepat sasaran, dan juga lebih laris. Dan mudah-mudahan di pertengahan tahun ini, Last Minute Creator bisa bangun website dan newsletter. Nah, untuk sekarang, teman-teman lanjutin aja nonton video-video lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.